wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Frida selaku dosen pengampu mata kuliah asuransi dan pegadaian syariah serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana sih landasan hukum tentang pegadaian syariah. Baik, guna mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Dasar hukum rahan atau pegadaian syariah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addin ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumush syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, berdasarkan ayat tersebut, sudah jelas bahwa gadai merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, seperti firman Allah SWT yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Lalu untuk landasan hukum pegadaian syariah dari hadis akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum asuransi syariah, yaitu hadis. Sesungguhnya Nabi SAW pernah mengagungkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Hadis riwayat Bukhari. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an di atas menceritakan bahwa Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Baju besi itu ditukar dengan 30 sak gandum. Satu sak terdiri dari 4 mud. Adapun satu mud seukuran 4 kali 2 telapak tangan. Namun kenyataannya pada tahun ke-9 sampai dengan ke-10 Hijriah, Rasulullah dalam keadaan berkecukupan. Beliau menghabiskan hartanya tersebut untuk kemakmuran rakyat, para tamu, dan orang-orang yang membutuhkannya. Jika hanya untuk 30 sak gandum, tidaklah sulit bagi Nabi untuk memperolehnya dari para sahabat. Namun, Rasulullah lebih memilih untuk menggadaikan baju besi yang dimilikinya kepada seorang Yahudi. Jika kita melihat perbandingan harga baju besi dengan gandum yang sangat jauh berbeda, namun Rasulullah tetap menggadaikannya. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa barang atau baju besi itu digadaikan pada seorang Yahudi Madinah. Menurut riwayat Imam Syafi'i, baju besi itu beliau gadaikan kepada Abu Syam, seorang Yahudi. Rincian masalah gadai ini diketengahkan secara rinci di dalam kitab hukum-hukum yang membahas hukum fikih. Hadis di atas menjelaskan bahwa pada masa itu Rasulullah juga pernah mempraktikkan secara langsung aktivitas gadai, bahkan dengan seorang Yahudi. Sebagai orang Muslim juga diperbolehkan untuk bermuamalah dengan orang non-Muslim, namun masih dengan syarat bahwa barang yang ditransaksikan itu halal, baik dari mendapatkannya maupun menggunakannya.
tidak membuat goyah sehingga ingin murtad, serta lawan transaksi bukan dari golongan kafir harbi, yaitu kaum yang memerangi orang muslim. Terlebih jika melakukan transaksi gadai dengan penggadaian syariah yang pastinya sudah berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan merupakan suatu lembaga yang di dalamnya sudah dilindungi oleh hukum, yang mana dapat menjaga hak konsumen dan memberikan rasa aman bagi pengguna jasa gadai. Dalam masa saat ini, maka akan lebih tepat apabila mahrum berupa hewan itu dikiaskan dengan kendaraan seperti mobil dan juga motor. Ilatnya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan dikarenakan memiliki fungsi yang dapat dinaikin untuk berpergian ke tempat lain dan diperah susunya dalam diilatnya dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang memperoleh keuntungan dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Sedangkan apabila mahrum ini tidak dapat diperah atau tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua bagian. Apabila marhun berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai qodam. Apabila marhun bukan hewan seperti rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Dalam pemanfaatan barang yang digadaikan tersebut, para ulama berbeda pendapat. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa penerima barang gadai atau murtahin dilarang untuk mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun pemilik barang gadai atau rohin mengizinkannya. Karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkannya termasuk riba, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi. Yang artinya dari Ali, ia mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, setiap utang atau pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Hadis riwayat Haris bin Abu Usamah. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk memperbolehkannya rahan yakni bersumber pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dan hadis yang telah diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar dan juga telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berdasarkan dua landasan hukum tersebut, ulama bersepakat bahwa rahan merupakan transaksi yang diperbolehkan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan dan bantuan saudaranya. Karena tidak ada seseorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah merupakan suatu bagian dari kehidupan ini. Berkaitan dengan pembolehan gadai, jumhur ulama tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu berpergian maupun tidak berpergian. Berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, karena melihat kebiasaan pada umumnya rahan dilakukan pada saat berpergian. Adhab dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahan tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian. Berdalil pada ayat tadi, pernyataan mereka telah terbantahkan dengan hadis tersebut. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi mengenai landasan hukum pegadaian syariah. Ijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam, bahkan Nabi pun pernah melakukannya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan ijtihad. Adapun yang menjadi rukun gadai ini yaitu yang pertama, adanya lafadz, yaitu pernyataan dan perjanjian gadai. Yang kedua, adanya pemberian gadai dan penerima gadai. Yang ketiga, adanya barang yang digadaikan. Dan yang keempat, adanya hutang. Dalam lafadz ini, menurut penulis dapat saja dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.
asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Tentang pemberi dan penerima gadai, diisyaratkan keduanya merupakan yang cakap untuk melakukan sesuai perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan balik. Perihal barang yang digadaikan, haruslah merupakan barang milik si pemberi gadai, dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini dapat dari macam-macam jenis, dan barang gadaian tersebut berada di bawah penguasaan penerima gadai. Menyangkut adanya hutang, bahwa hutang itu diisyaratkan merupakan hutang yang tetap. Dengan perkataan lain, hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah atau hutang yang mempunyai bunga. Sebab adanya hutang tersebut merupakan hutang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Sedangkan perbuatan riba itu bertentangan dengan syariat Islam. Dari kami tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya landasan hukum dalam Al-Quran yang membahas tentang akad pegadaian syariah yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 283 dan juga Al-Maidah ayat 2, yang dimana gadai itu diperbolehkan dalam Islam. Manfaatnya yaitu untuk saling tolong menolong. Terus dalam hadis itu dijelaskan di hadis riwayat Bukhari, di mana dalam sejarah dahulu Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, ditukarkan dengan 30 sak gandum. Terus ijtihad para ulama itu juga memperbolehkan. Adapun rukun dalam pegadaian syariah yaitu yang pertama ada lafal ataupun akad. Yang kedua ada perjanjian, di mana perjanjian tersebut menyangkut berapa lama waktu utang tersebut, terus berapa besar barang yang akan digadaikan dan sebagainya. Terus yang ketiga ada barang yang akan digadaikan atau sebagai jaminan, barang yang akan dijaminkan. Terus yang terakhir ada utang. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.